Selamat datang kembali bersama Yas di Ngopi, ngobrolin film, dan seperti biasa, satu film, satu cerita buat kalian. Kali ini Yas akan membawakan alur dari film berjudul Daybreakers dari tahun 2009 yang bertemakan horor fiksi ilmiah. Film ini dimulai dengan seorang gadis yang sedang menulis sebuah surat seperti surat wasiat. Setelah ia selesai, gadis kecil ini pun keluar dari rumahnya dan duduk menunggu matahari terbit. Gak lama, saat sinar matahari menerpa wajah sang gadis kecil ini, ia pun terbakar habis oleh sinar matahari tersebut. Ya, seperti yang bisa kalian tebak, film ini bertemakan vampir. Di mana dunia saat ini dikuasai oleh vampir akibat dari virus yang disebabkan oleh kelelawar, dan ini terjadi di seluruh dunia. Saat siang, hampir tidak ada kehidupan di jalanan, tapi saat malam akan ramai dengan para vampir yang bekerja dan beraktivitas layaknya manusia pada umumnya. Bahkan gelandangan aja di sini juga vampir. Dan tentu saja vampir-vampir ini juga memiliki keistimewaan seperti pada umumnya ya. Dia tidak bisa menua, tidak bisa punya penyakit, dan tidak terlihat di cermin. Sedangkan manusia menjadi makhluk minoritas dan terancam punah, yang mana hal ini menjadi masalah juga bagi vampir karena darah manusia adalah makanan mereka. Dunia pun terbagi menjadi dua, ada vampir yang tetap ingin menjadikan manusia menjadi sumber makanan mereka, dan ada juga para petinggi pemerintah atau politikus yang membela manusia dan mendorong pemerintah untuk mencari pengganti dari darah manusia. Pemeran utama kita bernama Edward Dalton, seorang ilmuwan yang bekerja di perusahaan bernama Bromley Mark yang merupakan perusahaan supplier darah untuk para vampir. Dan bisa dilihat di sini manusia yang masih hidup dikurung dan dijadikan sumber darah untuk makanan para vampir. Edward mengikuti rapat dengan para petinggi perusahaan dan pemerintah yang mengatakan bahwa dengan adanya krisis kurangnya darah, jika para vampir tidak meminum darah dalam jangka waktu yang lama akan membuat mereka berubah menjadi seperti monster, di mana kuping mereka meruncing dan mereka menjadi seperti orang buas yang dinamakan subsiders. Beralih ke dalam kantor direktur utama perusahaan tersebut yaitu Mr. Bromley dapat melihat bahwa Edward peduli dengan manusia dan begitu juga dengannya. Maka dengan itu, Mr. Bromley mengatakan kepada Edward untuk segera mempercepat penelitiannya untuk mencari pengganti dari darah yang dikonsumsi oleh para vampir. Saat uji coba pengganti darah dilakukan, ternyata tidak berjalan sesuai dengan harapan Edward dan Mr. Bromley, yang mengakibatkan vampir tersebut meledak. Dalam perjalanan pulang pun, saat Edward memikirkan bagaimana cara supaya pengganti darah itu berhasil, ia hampir menabrak sebuah mobil yang melaju dengan cepat, dan mobil tersebut akhirnya menabrak sebuah tiang. Edward pun keluar dari mobilnya dan pergi memeriksa. Saat berjalan ke arah mobil tersebut, Edward ditembak oleh sebuah crossbow yang berasal dari pengendara mobil yang merupakan manusia. Edward mengatakan bahwa dia tidak akan menyakiti mereka dan akan membantu mereka dari kejaran polisi. Awalnya wanita yang menembak Edward tidak percaya, tapi karena polisi semakin dekat, maka wanita tersebut dan beberapa manusia lainnya masuk ke dalam mobil Edward. Dan di luar, Edward mengalihkan polisi ke tempat lain. Wanita dan beberapa manusia yang lainnya pun keluar dan pergi. Wanita tersebut pun berterima kasih kepada Edward dan mengatakan bahwa mereka akan bertemu lagi. Sampainya di rumah, Edward kedatangan adiknya yang bernama Frankie. Frankie datang karena hari ini adalah ultah sang kakak dan membawakan sebuah minuman yang berisi 100% darah manusia. Hal ini tentu saja ditolak oleh Edward yang mengatakan bahwa dia tidak meminum darah manusia. Ini terlihat dari kuping Edward yang meruncing akibat dari lamanya tidak meminum darah manusia. Edward pun membuang darah tersebut di wastafel. Frankie marah dan melempar botol minuman tersebut ke dinding dan serta mengatakan bahwa Edward munafik. Saat Frankie bekerja sebagai penangkap manusia, perusahaan Edward lah yang menjadikan manusia sebagai hewan ternak. Gak lama, tiba-tiba rumah Edward kedatangan subsider vampir yang sudah lama tidak meminum darah dan berubah menjadi monster seperti kelelawar.
Subsider tersebut menghempaskan Frankie yang mencoba melukainya, tapi pada akhirnya Frankie berhasil melukai dan membunuh Subsider tersebut. Saat polisi datang, polisi pun mengatakan bahwa ini sudah menjadi kejadian yang ketiga yang terjadi dalam sebulan. Saat siang, Edward kedatangan tamu lagi. Kali ini wanita yang ia selamatkan. Wanita ini mengatakan bahwa dia mencari vampir yang bisa dia percaya dan memberikan sebuah peta kepada Edward sebagai tempat pertemuan. Malam tiba dan saat Edward di kantor, Edward pun bertemu dengan atasannya kembali, Mr. Bromley, dan meminta kepastian bahwa pengganti darah yang ia sedang teliti akan menjadi pengganti permanen pengganti darah untuk vampir. Mr. Bromley pun mengatakan hal tersebut mungkin hanya sebagian vampir yang akan menggunakannya, karena tetap saja ada vampir yang akan membayar mahal untuk yang asli. Hal ini pun membuat Edward berpikir dan akhirnya memutuskan untuk datang menemui wanita yang mendatangi rumahnya. Saat bertemu wanita tersebut, Edward diarahkan ke pohon rindang karena di sana ada seseorang yang menunggunya. Di sini Edward bertemu dengan manusia yang bernama Elvis. Elvis mengatakan bahwa ada solusi lain dan dia dulunya adalah seorang vampir yang berhasil berubah kembali menjadi manusia, yang mana menurut Edward itu hal mustahil. Tapi Elvis mengatakan bahwa dia adalah bukti kemustahilan tersebut. Gak lama datang wanita yang kita ketahui akhirnya bernama Audrey dengan ditodong oleh seorang tentara vampir yang ternyata adalah Frankie, adik dari Edward. Audrey berhasil melepaskan todongan dari Frankie dan mendorongnya ke arah matahari dan memukulnya hingga pingsan. Tentara bantuan pun datang dan mereka bertiga akhirnya masuk ke dalam mobil Edward dan mencoba melarikan diri. Saat mobil Edward tertembak dan menyebabkan sinar matahari masuk membuat Edward tidak bisa menyetir, yang mana akhirnya digantikan oleh Elvis. Dan akhirnya Elvis berhasil lolos dari kejaran mobil tersebut dan mobil tentara yang mengejar mereka jatuh di jembatan dan meledak. Saat malam dan mereka berhenti untuk memberikan penjelasan kepada Edward, Elvis menceritakan bagaimana dia bisa menjadi manusia. Di mana saat itu siang hari dia sedang berkendara dan terjadi kecelakaan yang menyebabkan dia terlempar keluar dari mobilnya dan terbakar dan jatuh ke dalam sungai yang membuat api di seluruh tubuhnya padam. Saat Elvis keluar dari sungai, ia sudah menjadi manusia dan bisa berjalan di siang hari. Dalam perjalanan, Edward selalu memperhatikan leher Audrey yang disadari oleh Audrey dan menanyakan kepada Edward kapan terakhir kali Edward minum darah. Audrey pun memberikan darah untuk Edward karena dia ingin Edward tetap fokus karena tempat yang ia tuju banyak terdapat manusia. Dengan terpaksa, Edward pun meminumnya. Mereka pun sampai di sebuah gudang minuman anggur dan bertemu dengan manusia lainnya. Gudang minuman anggur ini merupakan milik dari seorang politikus yang membela para manusia. Disinilah para manusia berlindung untuk sementara sampai menemukan cara untuk menyembuhkan para vampir. Di saat bersamaan di kota, jatah darah yang ada semakin sedikit dan membuat para vampir menjadi lebih ganas dan memperebutkan darah yang ada. Kembali bersama Edward, di mana di sini dia juga dijauhi oleh para manusia dan hanya Audrey yang berbicara dengannya. Audrey pun menanyakan bagaimana Edward bisa menjadi vampir. Edward mengatakan bahwa dia dikhianati oleh adiknya. Adiknya lah yang membuat dia berubah menjadi vampir. Edward melihat tangki dari besi dan menanyakan pada Audrey apa kegunaan dari tangki tersebut. Audrey mengatakan itu adalah tangki saat anggur difermentasikan dan kedap udara. Edward pun mempunyai ide untuk menggunakan tangki tersebut untuk jadikan tempat uji coba seperti yang diceritakan oleh Elvis.
Di tempat lain, sekelompok manusia mencoba melarikan diri dan disergap oleh tentara vampir yang menangkap mereka. Seseorang berhasil menghubungi Elvis dan memperingatkan mereka untuk segera melarikan diri. Para manusia pun langsung bergegas pergi dari gudang anggur tersebut. Elvis pun menyuruh Edward untuk pergi, tetapi Edward ingin tetap tinggal dan melanjutkan penelitiannya karena sudah tidak ada waktu lagi. Akhirnya Elvis dan Audrey pun ikut tinggal untuk membantu Edward. Mr. Bromley akhirnya bertemu dengan anaknya yang melarikan diri darinya karena tidak ingin menjadi vampir. Gadis ini terlihat takut terhadap ayahnya dan memohon untuk tidak menyakiti teman-temannya. Saat Mr. Bromley memeluk anak gadisnya, gadis ini menusuk Mr. Bromley dengan pisau dan saat ia ingin melarikan diri, Frank memukul gadis ini hingga pingsan. Di gudang anggur di tangki yang sudah dimodifikasi, Edward bersiap-siap untuk melakukan uji coba, ditemani oleh Elvis dan Audrey. Elvis membuka lubang yang sudah dimodifikasi yang menerima pantulan cahaya matahari yang mengenai Edward dan membakarnya beberapa detik, lalu memadamkan api tersebut. Detak jantung Edward berdetak sekali. Edward pun mencoba kembali hingga percobaan yang ketigalah yang membuat Edward berhasil membuat jantungnya berdetak kembali dan merubahnya kembali menjadi manusia. Dan saat itulah tentara vampir datang, tapi mereka bertiga berhasil lolos dari mereka dengan bersembunyi di tangki air yang tertutup. Frankie dipanggil oleh Mr. Bromley, yang mana dia meminta bantuan kepada Frankie untuk membuat anak gadisnya menjadi seorang vampir. Frankie pun menuruti permintaan dari Mr. Bromley dan menggigit anak gadis Mr. Bromley dan merubahnya menjadi vampir. Saat Mr. Bromley menjenguk anak gadisnya, ternyata ia sedang menggigit tangannya sendiri untuk meminum darahnya. Dan saat gadis tersebut melihat ayahnya, ia sangat marah dan menyerang Mr. Bromley dan menyalahkan semua kejadian ini kepadanya. Akhirnya gadis tersebut dibawa paksa keluar oleh para tentara vampir. Para subsider yang semakin menjadi ancaman warga ditangkap oleh para tentara vampir dan dengan alasan keamanan dan permintaan oleh para vampir yang mengatakan bahwa para subsider ini adalah ancaman, maka para subsider ini diikat ke rantai dan dieksekusi dengan cara ditarik keluar untuk terkena matahari dan terbakar habis. Termasuk juga anak gadis dari Bromley yang tidak mau menjadi vampir, yang pada akhirnya meminum darahnya sendiri yang membuatnya menjadi seperti para subsider. Saat Frankie melihat ini, terlihat bahwa dia masih memiliki hati nurani dan menyesal atas tindakannya. Edward keluar dari gudang anggur dan untuk pertama kalinya ia merasakan matahari kembali setelah sekian lama. Setelah itu mereka menyusul para manusia yang telah melarikan diri sebelumnya, tetapi saat sampai di sana Edward dan kawan-kawan menemukan mereka semua mati kehabisan darah, termasuk politikus vampir yang kepalanya dipenggal. Audrey kebingungan harus berbuat apa, dan Edward pun mempunyai ide untuk minta bantuan sesama ilmuwan temannya yang bekerja di perusahaan Bromley yang bernama Chris. Dengan mendatangi rumah Chris dengan tiba-tiba, Chris pun terkejut menemukan kenyataan bahwa Edward berhasil berubah menjadi manusia. Edward pun meminta bantuan Chris untuk bisa membantunya mengulang prosedur yang sama untuk bisa merubah vampir menjadi manusia. Gak lama, tiba-tiba telepon berdering dan Chris pun mengangkat telepon itu, mengatakan bahwa itu dari mantan istrinya. Edward dan yang lainnya pun membiarkan Chris pergi, tapi karena terlalu lama Audrey menyusulnya dan tiba-tiba saja Audrey ditembak dengan peluru bius. Elvis pun curiga dan memeriksa, ternyata Chris menerima telepon dari kantornya. Mereka berdua pun menyusul Audrey yang sudah dibawa oleh tentara vampir. Edward dan Elvis pun melarikan diri dari rumah Chris dan berhasil menemukan gudang kosong. Tapi nggak lama Frankie datang dan menodongkan senjatanya. Frankie tak percaya bahwa Edward telah berubah menjadi manusia dan ingin memastikannya. Edward pun menawarkan kepada Frankie untuk bisa berubah kembali menjadi manusia. Frankie mengatakan alasan kenapa dia merubah Edward menjadi vampir itu bukan karena keinginannya dia atau hanya sekedar keegoisannya dia,
Tapi tujuan dia merubah Edward menjadi vampir adalah untuk bisa menyelamatkan Edward dari kematian karena penyakitnya. Edward pun meminta bantuan kepada Frankie untuk bisa menyelamatkan Audrey. Awalnya Frankie setuju, tapi tiba-tiba Frankie menyerang dan menggigit leher Elvis. Frankie pun didorong oleh Edward dan tiba-tiba saja wajah Edward terkejut setelah melihat Frankie. Scene berlanjut di mana Edward berjalan menuju kantor Mr. Bromley dan menemui Mr. Bromley di mana di ruangannya Audrey diikat dan tangannya dilukai agar darah terus keluar dari tangannya. Di sini Edward mengatakan bahwa dia tidak mau mati dan ingin menjadi vampir kembali. Dia meminta Mr. Bromley merubah dia dan Audrey menjadi vampir dan sebagai gantinya Edward akan memberikan bagaimana caranya membuat manusia menjadi semakin banyak dengan cara yang dia dapatkan sebelumnya. Ini membuat Audrey marah kepadanya. Mr. Bromley pun mengatakan kepada Edward bahwa Edward sudah terlambat. Dia tidak membutuhkan lagi hal tersebut karena Chris telah berhasil menemukan pengganti darah yang dibutuhkan oleh Mr. Bromley. Jadi saat ini Mr. Bromley sudah tidak membutuhkan Edward kembali. Edward pun mengatakan kepada Mr. Bromley bahwa dia pengecut karena merubah anaknya dengan menyuruh Frankie dan pada akhirnya membunuh anaknya sendiri dengan membakarnya dengan matahari. Hal ini membuat Mr. Bromley marah dan menggigit leher Edward. Setelah meminum darah Edward, hal aneh pun terjadi. Mr. Bromley seperti merasa kesakitan. Ternyata hal ini berhubungan dengan apa yang Edward lihat sebelumnya yang terjadi dengan Frankie. Ternyata dengan meminum darah dari vampir yang sembuh adalah obat penyembuh vampir itu sendiri. Mr. Bromley pun akhirnya kembali menjadi manusia. Edward mengikat Mr. Bromley di kursi dan memberikannya kepada para tentara vampir yang langsung saja menyerangnya dan memakan Mr. Bromley. Saat Ed melarikan diri, di lobi Edward dan Audrey dikepung oleh tentara vampir dan akhirnya diselamatkan oleh Frankie. Frankie mengatakan kepada tentara-tentara tersebut bahwa ada cara untuk menyembuhkan mereka semua. Tapi ya tentu saja mereka tidak mendengarkan. Akhirnya Frankie menyuruh Edward untuk lari dan Frankie pun mengorbankan dirinya. Audrey kembali diculik dan Edward mengejarnya dan pada akhirnya berhasil menyelamatkan Audrey. Di dalam ruangan CCTV, Edward melihat adiknya dimakan oleh para vampir dan satu persatu dari mereka berubah menjadi manusia. Dan tentara vampir lainnya menyerang tentara yang baru saja berubah menjadi manusia. Sampai akhirnya saat Edward keluar ke lobi lagi, lobi tersebut sudah berubah menjadi genangan darah dan tumpukan mayat yang menyisakan beberapa tentara yang masih hidup yang telah berubah menjadi manusia kembali. Tiba-tiba saja, tentara yang baru saja berubah menjadi manusia ini ditembak oleh seseorang yang ternyata adalah Chris. Dia mengatakan bahwa tidak boleh ada obat penyembuh untuk vampir. Dia tidak bisa membiarkan Edward melakukannya dan terpaksa membunuh Edward akan hal itu. Tapi sebelum dia melakukannya, sebuah panah menusuk dada Chris dan meledakkan tubuhnya, yang mana panah tersebut berasal dari Elvis yang menyelamatkan mereka. Oke, sekian dari Yas. Sampai ketemu di alur film lainnya. Jangan lupa jika kalian suka dengan video ini, like, comment, and subscribe. Thanks for watching.